Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini saya mau mengganti bearing komstir ya yang sudah oblak. Ini kita pakai bearingnya yang original, bungkusnya sih, tapi mudah-mudahan isinya juga original ya guys. Kita pakai alat seadanya aja, nggak usah yang canggih-canggih ya guys. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang mau mengganti bearing komstirnya sendiri, jadi nggak perlu ke bengkel ya, cukup pakai kunci biasa aja sih. Nah, ini juga bisa pakai kunci ring pas ya, nomor 10. Nah, ini kebetulan ada kunci T ya guys. Oh ya guys, ini motornya Mio ya guys, jadi bearing komstirnya bisa pakai Pixen juga. Nah, kita kendorkan aja, baut geriginya dipukul-pukul tadi ya guys. Kita buka rodanya. Jadi dipukul dulu yang atas ya guys, baut yang ada gigi-giginya itu. Sudah yang atas kendor, baru kita buka yang bawah. Oke guys, kita buka dulu ini ya aksesorisnya. Ini penahan kabel rem. Jadi ini kabel remnya jadi diam ya guys. Karena nggak kita buka cakram, jadi kita akalinya dari sini ya guys. Ada sepi di situ 2, di dalam 1, di luar 1. Jadi kita buka kampasnya aja. Lanjut kepalanya kita buka ya guys, baut 14 bisa. Kalau sudah bautnya lepas, ininya juga lepas guys ke bawah. Nah, di sini ada penutup, ada bearingnya. Ini udah karat banget ya guys, sudah berumur. Nah, ini untuk pembukaannya bisa pakai besi panjang ya guys, besi bekas bangunan bisa, misalkan besinya besar. Nah, yang atas juga kalau saya pakai kunci terbekas. Nah, kalau misalkan nggak ada, bisa pinjem lah atau cari besi bekas beton gitu. Nah, untuk bearing yang bawah itu besar-besar ya guys. Nah, di bagian sini di bearing ini kalau misalkan ragu masangnya, ini nggak usah diganti, jadi dicuci aja pakai bensin ya guys, karena masangnya itu agak sulit kalau nggak pakai tracker. Jadi cuci aja dulu pakai bensin. Di bagian situ kita nggak usah ganti, kalau saya ini diganti ya guys. Lanjut kita beri grease. Nah, ini bearing yang atas itu agak kecil lingkarannya ya guys. Nah, kita pasang yang sama juga di sini. Karena nggak ada yang medio, jadi dipukulnya itu pakai bekas bearingnya ya guys. Nah, seperti ini udah masuk. Atas bawah harus masuk sempurna. Kalau yang sekiranya yang bawah sulit, nggak usah diganti guys, cukup ganti di bagian segitiganya saja di bearing bagian dalam. Nah, ini kita pakai grease juga, jangan kebalik ya guys. Masang bola bajanya seperti ini. Lanjut penutupnya seperti ini. Lalu ada penutup lagi satu, itu kopernya ya guys. Nah, kalau sudah diganti misalnya ada cetek-cetek, berarti di segitiganya itu didudukan bearingnya udah aus guys. Nggak tahu yang atas apa yang bawah. Walaupun diganti sama yang racing juga, kalau udah kena itu pasti cetek-cetek ya guys. Nah, seperti di video kali ini gampang banget
bukannya jadi udah longgar guys. Nah saya kira yang kenanya itu bearingnya ya guys. Ternyata setelah dibersihkan itu yang kena segitiganya udah terlalu aus. Coba kita bersihkan ya guys, supaya untuk memastikan apakah ausnya parah apa enggak guys. Teman-teman di rumah juga harus dibersihkan ya guys kalau mau masang apa mau ganti bearing komstirnya. Nah yang ini juga pakai bekasnya ya guys, dipukulnya. Nah jadi yang kalau sulit itu diganti yang ininya saja ya, yang nempel di apa itu di rangkanya nggak usah, karena pasangnya itu sulit guys, harus mukul dari bawah, kecuali pakai pipa yang besar atau pakai breaker khusus ya guys, tapi harganya lumayan. Nah karena ini di rumah saja jadi alatnya seadanya. Nah di video kali ini coba lihat, ini oblak banget ya guys. Mudah-mudahan jika teman-teman mau ganti itu enggak sama ya kejadiannya seperti yang ini. Jadi kita las aja ya untuk supaya murah ya guys. Biasanya ini harus dibawa ke tukang bubut ya, dikasih daging lalu dibubut lagi. Nah kita las sedikit depan belakangnya aja ya guys, jangan kalau pinggirnya itu jangan, susah ya guys ya. Kalau mau coba sih boleh-boleh aja pinggirnya juga kanan kiri, tapi kalau kayaknya sih nggak bakal center kalau kanan kiri harus dibubut. Kalau depan belakang itu bisa ya guys, gampang beresinnya dan nggak merubah posisinya ya guys, jadi tetap center. Dan bearingnya juga masuknya seret guys. Nah, harus pelan-pelan. Kalau teman-teman di rumah kejadiannya sama, bisa dibawa ke tukang las bisa. Kalau dibubut kan nggak cukup kalau uang 50.000. Kalau ke tukang las ngasih 10.000 aja berapa titik itu mau dia guys. Seperti di tempat saya, kalau ngelas beginian mah 5.000 juga nggak apa-apa guys. Oke jangan lupa subscribe, ini udah seret sekali. Nah kecuali yang atasnya itu longgar guys, jadi yang dikasih daging itu yang tempat bearingnya aja. Jangan lupa ya dirawat motornya supaya nggak seperti ini. Kalau udah seperti ini harus beli segitiga baru, jadinya sayang motornya guys. Nah pas pemasangannya nggak tervideo guys, yang penting itu di situ ada baut yang bergerigi 2 karena nggak ada kunci komstir, jadi saya pakai obeng aja, obeng bekas dipukul-pukul. Oke lanjut pasang dudukan selang rem ya guys, dikasih gris semua bautnya. Untuk yang bagian kiri itu dudukan kabel speedometer nggak dipasang ya guys, kata yang punyanya lepas aja karena speedometernya juga udah nggak fungsi. Kalau nyuci motor itu biasanya kena tangan ya guys. Nah lanjut lubang karet cakramnya dikasih pelumas juga supaya bisa main kanan kiri ya guys, karena cakram itu main ya kanan kiri dan seterusnya saat motor itu jalan ya guys. Untuk pasang kampas juga jangan terbalik seperti ini. Di yang ini di bagian sini guys, jangan lupa dudukan bagian bawahnya dan juga penguncinya ya guys, jangan lupa. Kalau nggak dikunci nanti ketinggalan kampasnya di belakang.
lepas. Takutnya pas kita rem kampasnya udah nggak ada guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik-detik akhir ya guys. Karena ini motornya jarang dicuci, jadi semuanya serba seret guys. As roda juga seret pas dibuka. Makanya saya kasih full ya guys pelumasnya. Supaya nanti pas mau dibongkar-bongkar itu gampang, nggak karatan, nggak seret aja guys. Nah, untuk kepalanya sendiri tinggal digoyang-goyang itu masuk. Nah, pakai baut 14 yang panjangnya sekitar 9 sampai 10 cm. Nah ini udah oke guys. Jadi enak ya, nggak cetak-cetak. Kalau nggak dilas itu pasti kena tanggul itu cetek-cetek. Apa karena lubang di jalan itu pasti ada suaranya guys. Dan bearingnya nggak awet, jadi bearingnya nggak apa-apa, tapi pasti terus bersuara guys. Oke guys, ini untuk bukti ke yang punya motor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.